Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan figural, melanjutkan contoh soal kita pada dua video sebelumnya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan memulai pada nomor yang ke-16. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pilihlah gambar yang benar untuk melengkapi gambar yang hilang, gitu ya. Jadi kita diminta untuk mencari gambar yang ada di tanda tanya ini ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita amati dulu polanya. Polanya ini sama, begitu ya. Bentuk komponen di gambarnya sama, hanya ada bintang dengan 4 sudut. Untuk mengamatinya, kita amati dulu per baris ya, teman-teman. Kita kasih nama dulu. Ini baris satu, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, kemudian kita lihat dulu ya teman-teman, baris satu dan baris ketiga ini pola gambarnya itu sama ya. Hanya saja kalau di baris satu bintangnya ini posisinya agak lebih ke atas, kalau di baris ketiga bintangnya itu di bawah. Oke. Nah, dari pengamatan ini, pertanyaannya kan ada di yang hilang, gambar yang hilang itu kan ada di baris kedua ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih perbedaannya, bagaimana perbedaan antara baris kedua dan baris satu dan tiga. Kalau dilihat di sini, teman-teman, dari baris satu dan baris tiga yang sama ini, perbedaannya dengan baris kedua adalah tempat bintangnya ini berlawanan arah gitu ya, berlawanan sisi. Kalau di sini, kalau di baris satu dan baris tiga, bintangnya ini lebih ke kiri, maka di baris kedua bintangnya terletak di sebelah kanan. Oke, ini juga ya. Di baris kedua bintangnya terletak di sebelah kiri, maka untuk baris satu dan tiga bintangnya terletak di sebelah kanan. Berarti di sini bintangnya itu akan terletak di sebelah kiri ya teman-teman, karena dia berseberangan gitu dengan baris satu dan baris dua. Nah, ini kita lihat ya, pola baris satu dan baris tiga untuk bintangnya itu kan sama-sama ya. Ini eh, di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan. Berarti bintangnya ini terletaknya eh, di sini ya, teman-teman, berseberangan dan terletaknya sedikit ke atas seperti itu. Nah, dan itu jawabannya adalah pilihan jawabannya ada di D, teman-teman. Oke. Pola berpikirnya seperti ini. Bintang-bintang di dalam kotak itu memiliki pola ya. Baris satu dan baris tiga mengikuti pola yang sama, tapi baris kedua berbeda. Kemudian perhatikan baris satu dan baris tiga ditempatkan di bagian atas dan bawah gitu ya. Nah, ini adalah alur berpikirnya teman-teman. Nah, bintang di baris dua ditempatkan di posisi berlawanan dari baris satu dan baris dua. Maksudnya ini ya, garis berlawanannya. Nah, begitu ya teman-teman. Dan jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nomor 17. Masih sama, pilihlah gambar yang benar begitu ya untuk melengkapi gambar yang hilang. Pertanyaannya masih sama. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan seksama ya, teman-teman. Kalau di sini kita mau eh, urutkan misalkan satu-satu, ini kayaknya gambarnya ini acak gitu. Oke, caranya kita cek dulu dari semua gambarnya ini. Caranya saya hilangkan bagian yang putih ini ya teman-teman. Ini kan ada putih ya. Ini hanya untuk membingungkan kita saja. Nah, kemudian kita lihat lagi antara kiri kanan gitu ya. Kiri atas, eh, kanan bawah, kemudian kanan atas, kiri bawah. Kita lihat lagi itu ada kesamaan teman-teman. Apa kesamaannya yang bisa kita lihat ini? Untuk kotak buah yang putih di kiri atas itu jumlahnya dua. Kemudian kotak yang putih di kanan bawah itu jumlahnya dua. Oke. Kemudian kita lihat lagi, kotak yang putih di kiri bawah itu jumlahnya tiga. Berarti ini udah faktor kesamaannya ya. Kemudian untuk kotak di kanan atas itu jumlahnya tiga. Nah, lalu kotak yang di tengah ini bagaimana begitu ya bentuknya? Nah, kita lihat dulu perbandingannya ya. Ini pun, ini kotak putihnya itu berseberangan ya dari sini. Oke.
Yang ini juga sama ya. Ini juga sama gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyambungkan pola dari gambar yang ada di sini, di kotak besar ini, harus sama seperti kotak besar ini dong, ya kan ya? Nah, untuk menyamakan polanya, berarti di sini ada kotak yang warnanya putih, dan ini warnanya hitam. Dan jawabannya adalah C, teman-teman. Jadi kita tambahkan kotak seperti kotak di pilihan jawaban C, maka dia akan sama. Alur berpikirnya seperti ini. Jadi, dua gambar putih ini hanya dirancang untuk membingungkan kita saja, karena dia tidak termasuk ke dalam polanya. Maksudnya gini ya, teman-teman. Kan, gambar kotak yang ada di pertanyaannya ini ada di sini kan? Ada di kotak besar ini ya. Nah, kemudian kita akan bentuknya itu sama seperti yang berlawanan arahnya ini, ya kan? Nah, ini kan sama seperti yang ini ya. Oke, anggaplah ini kuadran satu, misalkan ini satu, ini dua. Berarti kan yang satu dan dua ini eh, sebenarnya tidak mempengaruhi yang ini yang kita mau cari yang ketiga, misalkan. Kotak yang ketiga, ini kotak yang keempat. Yang ke satu dua ini tidak berpengaruh ke jawaban yang ketiga, karena yang ketiga ini polanya itu akan kita bandingkan dengan kotak besar yang keempat. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian, dua kotak putih terletak pada kiri atas dan kanan bawah. Ini maksudnya ya. Kemudian, tiga kotak terletak pada kanan atas dan kiri bawah. Ini sama. Karena faktor kesamaan inilah, makanya kita bisa tahu bahwa kotak besar yang ketiga ini dibandingkan dengan kotak besar yang keempat. Gitu ya. Maka, kotak yang tengah ini katanya akan membentuk sebuah kotak putih yang utuh. Nah, dan itu pilihan jawabannya ada di pilihan jawaban yang C, teman-teman. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 18. Pilihlah gambar yang benar untuk melengkapi gambar yang hilang. Gitu ya. Pertanyaannya masih sama. Oke, kita lihat dulu. Ini di setiap kotak ada dua bentuk yang harus kita amati ya, teman-teman. Pertama adalah bentuk yang hitam ini, kemudian tanda panahnya. Oke, kalian hmm, mungkin gini ya, membandingkannya itu misalkan kotaknya ini kita kasih nama dulu, kotak satu, kotak dua, kemudian kotak ketiga, empat, lima gitu. Kita mau cari kotak yang keenam ini bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, teman-teman, kita itu kayak kita ngerjain deret gitu ya. Misalkan deret ya, deret itu kan ini, anggaplah ini deret bilangan gitu. Polanya itu kan bisa kayak gini, atau bisa satu-satu gini ya. Nah, kalau di gambar ini, teman-teman, gambar satu itu berkaitan dengan gambar tiga. Gambar tiga dengan gambar lima. Dua dan empat. Empat dan gambar keenam. Begitu ya. Oke, sekarang kita amatin lagi gambarnya. Dari tanda panahnya saja, teman-teman, tanda panahnya ini berputar searah jarum jam. Kalau kita lihat dari kotak yang pertama ya, dari sebelumnya ke sini, kemudian dia berputar lagi, berputar menjadi seperti ini, kemudian berputar lagi menjadi seperti ini. Oke, itu adalah pola untuk yang gambar satu, 3, dan 5. Sekarang kita lihat dulu gambar 2, 4, dan bagaimana gambar 6-nya gitu ya. Nah, gambar 6-nya ini berputar 90 derajat ya teman-teman. Ini, kemudian dia dari horizontal, vertikal, berarti di sini nanti pastinya gambarnya itu horizontal. Nah, tanda panahnya juga beda. Kalau tanda panah yang mengarah ke sudut kotak ini, tanda panahnya hanya satu, kalau ini tanda panahnya dua. Berarti di sini tanda panahnya dua. Oke, dari pilihan jawaban saja, yang tanda panahnya itu horizontal, itu hanya jawaban yang C, teman-teman. Seharusnya kita bisa jawab ya di batas
pola pikir, alur pikir kita yang seperti ini, kita langsung jawab, kita langsung bisa jawab jawabannya itu yang C. Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau memperhatikan bentuk segitiga di sudut ini, dia juga pindah ya teman-teman. Pertama di sini, eh, kemudian pindah lagi ke sebelah sini, itu ada di gambar keempat, kemudian dia naik lagi ke atas. Oke, dan gambarnya itu cocok. Pilihan jawabannya adalah jawaban yang C. Oke, kita lihat alur berpikirnya seperti ini. Panah yang menunjuk ke sudut berputar searah jarum jam. Benar ya, teman-teman? Berputar tadi searah jarum jam gitu. Kemudian panah lurus yang dua sisi anak panahnya ini berputar 90 derajat. Oke? Oke, sehingga jawaban yang benar adalah C, teman-teman. Next, ini adalah soal ke-19. Pilihlah gambar yang benar untuk melengkapi gambar yang hilang. Oke, dari gambar ini, teman-teman, dia ada dua bentuk yang harus kita perhatikan ya. Nah, di soal ini kita amati dulu satu-satu bentuknya. Oke, yang pertama, walaupun dia ada dua warna, tapi sepertinya tidak ada perbedaan antara warnanya ya, tidak ada pergantian warna di sini, jadi warnanya kita abaikan saja. Kita hitung dulu jumlah bintangnya, teman-teman. Ini kita kasih di nama dulu kotaknya. Kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, di kotak pertama jumlah bintangnya itu ada 3. Di kotak kedua, 2. Di kotak ketiga, 3. Di sini kita belum tahu. Kemudian di kotak kelima itu jumlahnya 3. Kalau ini membentuk pola, seharusnya ini bintangnya ada 2 ya, teman-teman. Nah, berarti kita eliminasi dulu yang bintangnya ada 3. Berarti ini bukan jawabannya, ini bukan jawabannya. Jadi pilihan jawabannya itu kalau tidak B, D, dan E. Oke, sekarang kita amati lagi jumlah segitiganya ya. Nah, jumlah segitiganya untuk kotak pertama itu 3, kemudian kotak kedua 3, kotak ketiga 2, kotak keempat belum tahu, kemudian kotak kelima itu 3. Kalau dari sini kita bisa lihat polanya, misalkan polanya itu 3, 3, 2, apalagi 3 gitu kan. Ini kan diulang ya. Nah, udah 3, 3 lagi, berarti sama nih. Berarti kan di sini 2 dong gitu ya. Oke, jadi teman-teman untuk nomor 19 ini jawabannya itu adalah yang B ya teman-teman. Gambar dengan terdapat 2 bintang dan 2 segitiga ya. Dapat polanya 2 2. Jadi di soal ini teman-teman tingkat kerumitannya itu ada 3 sepertinya. Jadi dari bentuknya yang ada 2, kemudian warnanya juga, kemudian dari posisinya. Kalian nanti bisa berpikir di nomor 19 ini bisa saja polanya itu di posisinya, ataupun di warnanya, atau di jumlah gitu ya. Kalian harus perkirakan dulu nih, dan kebetulan nomor 19 ini yang jadi poin untuk diperhatikan itu adalah jumlah bintang dan segitiganya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah alur berpikirnya ya, teman-teman. Ini jumlah bintangnya. 3 2 3 kemudian di sini 2 untuk melihat polanya. Kemudian ini adalah jumlah segitiga, maksudnya segitiga. 3 3 2 bisa saja di sini 1 juga gitu ya. Oke. Dan jawabannya adalah B ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 20. Pertanyaannya tetap sama. Pilihlah gambar yang benar untuk melengkapi gambar yang hilang, gitu ya. Gambar dengan tanda tanya itu. Dari sini kita lihat dulu ya pola gambarnya. Itu banyak sekali yang bisa diamati, teman-teman. Pertama dari garisnya, kemudian dari banyaknya kotaknya, dari warnanya juga. Oke, sekarang kita amati satu persatu ya.
Pertama, kotak ini kita kasih nama dulu kotaknya. Kotak 1, 2, 3, 4, dan 5. Kotaknya ini selang-seling ya. Ini hanya ada satu kotak, kemudian ini ada dua, ada kotak kecil dan kotak yang besar. Ini kotak besar, ini kotak kecil, kotak besar, dan sepertinya gitu ya, ini hanya kotak besar saja. Oke, nah berarti yang ada dua kotaknya ini kita coret, kita eliminasi dulu pilihannya, kita fokus ke kotak yang hanya satu saja. Oke, kemudian teman-teman, gambar di kotak kecil ini menunjukkan warna pada kotak sebelumnya gitu ya. Kita mulai dari sini ya, dari kotak yang kedua. Lihat. Di kotak yang kedua ini, untuk yang paling kecil itu dia berwarna hitam. Selanjutnya hanya ada satu kotak dan itu berwarna hitam. Oke, kemudian kita lihat dulu di kotak yang keempat itu di yang paling kecil itu berwarna biru ya. Berarti gambar yang kelima ini kemungkinan kotaknya itu hanya satu dan dia itu berwarna biru, teman-teman. Oke, sekarang kita bisa eliminasi dulu ya, D dan E, dan sebenarnya kita langsung tahu nih jawabannya itu A dari situ gitu ya. Nah, kemudian kita bisa amati lagi nih untuk melihat apakah jawaban A kita ini memang benar-benar seperti itu, apakah alur berpikir kita ini sudah benar, karena bisa saja ada alur berpikir yang lain gitu ya. Nah, kita amati dulu garisnya, teman-teman. Garis pada kotak pertama ini seperti ini, vertikal, kemudian eh, miring horizontal gitu ya, vertikal lagi, horizontal lagi gitu ya, dan ini searah jarum jam ya teman-teman. Oke, ini muter ke sini, kemudian dia muter lagi, ya kan? Lalu dia lurus ya, horizontal, kemudian dia terputar lagi, jadi seperti ini horizontal. Dan kalau ini terputar lagi, dia kan lurus vertikal. Dan itu sama nih, seperti gambar yang A. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita baca dulu alur berpikirnya. Kotak kecil ini muncul di selang dua gambar gitu ya. Besar, besar kecil, besar, besar kecil, berarti ini besar saja. Oke. Gambar di kotak kecil menunjukkan warna pada kotak berikutnya. Kotak kecilnya warna hitam, kotak berikutnya warna hitam. Kotak kecil warna biru, kotak besar berikutnya warna biru. Oke. Garis diputar searah jarum jam. Ya kan ya? Oke, dan jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pertanyaannya masih tetap sama, teman-teman. Pilihlah gambar yang benar untuk melengkapi gambar yang hilang. Oke, di sini mungkin kita akan berpikir ini kita harus mulai dari mana ya, karena soalnya cukup bingung kita mau mengamati yang mana, karena itu hanya ada tanda panah saja, kemudian bentuknya itu sangat random gitu. Oke, kita mulai dari titik acuannya dulu ya teman-teman. Jadi dari gambar ini kita startnya itu di gambar yang ini ya teman-teman, yang kiri atas. Oke, panah ini pertama itu yang harus kita amati adalah posisi panahnya, posisi panah. Kemudian yang kedua yang harus kita amati adalah arah panahnya. Oke, karena dia hanya satu warna itu ya. Jadi ini letak dan arah panahnya. Itu yang harus kita amati. Oke. Ini adalah titik awalnya. Kita amati dulu posisi panahnya ya. Oke. Jadi dari sudut sini, kemudian pindah ke sini, ke bawah lagi, ke bawah kanan gitu ya, kanan bawah. Ini maksudnya. Kemudian dia pindah ke sebelah sini, ke kiri, kiri bawah, pindah lagi ke atas, ke sini, ke sini. Jadi posisi panahnya ini berputar searah jarum jam, teman-teman. Kita dari kiri atas ke kanan atas, kemudian ke kanan bawah, ke kiri bawah, ke kiri atas, kemudian dia pindah lagi nih ke kanan atas,
Kemudian dia pindah lagi ke kanan bawah. Seharusnya di sini dia posisinya di tanda tanya ini di sini ya, teman-teman. Oke, berarti kita eliminasi pilihan jawaban yang A, C, dan E. Oke, sekarang mau tidak mau kita harus amati arah panahnya, teman-teman. Karena kenapa? Karena di pilihan jawaban yang memungkinkan itu antara pilihan jawaban B dan E, posisinya itu sama. Hanya saja arah tanda panahnya yang berbeda. Begitu ya, teman-teman. Nah, di sini ini mungkin cukup sulit untuk berpikir seperti itu, begitu ya, alur berpikirnya. Nah, tanda panahnya ini menunjukkan posisi panah sebelumnya. Jika posisi panah sebelumnya itu di kiri, maka dia akan ke kiri. Kemudian ini di atas ya, dia di sini, dia di bawah. Berarti yang ini, dia menunjukkan ini nih. Oke, berarti di atas. Kemudian, nah karena dia di sini, dia kan di sini kan. Nah, yang sebelumnya kan yang ini. Berarti tanda panahnya sini, teman-teman. Oke, kemudian yang ini, nah tanda panahnya kan dia menunjuk yang ini, yang sebelumnya. Berarti seperti ini. Polanya selalu seperti itu, berarti tanda panahnya itu adalah menunjukkan yang ini. Kalau dia posisinya di sini untuk yang tanda tanya, untuk yang kota yang ada tanda panah, yang ada tanda tanya, berarti tanda panahnya itu adalah seperti ini. Dan jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Oke, alur berpikirnya seperti ini. Panah di dalam kotak berputar searah, maksudnya ini. Searah jarum jam panahnya ya, panahnya saja posisinya itu berputar searah jarum jam. Kemudian arah tanda panah menunjukkan arah tanda panah sebelumnya. Oke? Oke, dan jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 22. Pilihan pertanyaannya tetap sama, kita diminta untuk mencari begitu ya pola gambar yang ada di kotak dengan tanda tanya. Oke. Di sini kita lihat ada kotaknya, ada bentuknya yang berbeda-beda, kemudian warnanya juga berbeda-beda, teman-teman. Kita amati dulu warnanya ya. Yang bisa dilihat dari kesamaan bentuknya di sini, kalau kita mau lihat screen sebentar adalah warna hitamnya ya, teman-teman. Dia punya dua warna hitam. Berarti di sini, di kotak yang kita mau cari ini, dia punya dua warna hitam. Oke, pilihan jawaban yang C dan yang E kita bisa eliminasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, teman-teman, bentuknya itu, posisi bentuknya itu tidak berubah ya. Hati dia tetap di kiri atas. Ini juga ya, tetap di kiri atas. Berarti hatinya di kiri atas. Oke, semuanya sudah. Bintangnya juga, di pilihan jawabannya juga posisinya tidak ada yang berubah ya, teman-teman. Kemudian, berarti yang bisa kita amati itu hanyalah warna saja. Oke, kita lihat warnanya. Dari horizontal, kemudian dia vertikal. Dari sini, dia berputar kanan. Seharusnya ini eh, dia adanya horizontal juga ya. Karena ini kan vertikal, vertikal. Ini juga horizontal. Oke. Berarti yang D itu kita eliminasi. Yang gambarnya itu adalah horizontal, itu ada di pilihan jawaban yang A dan B, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat perputarannya, perputaran warna hitamnya. Dia itu berputar 90 derajat searah jarum jam. Jadi ini kemudian berputar searah jarum jam, tempatnya di sini. Kemudian berputar lagi berarti di sini. Berputar lagi berarti di sini. Berarti tanda hitamnya itu berada di bawah, dua gitu ya. Dan jawabannya itu adalah pilihan jawaban yang B.
Warna hitamnya 2 berada di bawah. Oke. Alur berpikirnya seperti ini. Warna hitam berputar 90 derajat searah jarum jam ya. Nih, berarti ini tempatnya di sini. Bentuknya tetap sama, tidak ada berubah, dan itu dimulai di gambar kiri atas. Ya, dimulai dari gambar yang ini. Oke, dan pilihan jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami bentuk-bentuk dari figural ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.